nih kedatangan narasumber yang tadi gue bilang nih. Narasumber yang benar-benar ngerti, paham dari pertanyaan gue yang sebelumnya nih. Langsung aja nih gue kenalin guru gue nih, Habib Ahmad Hazik Al-Haddad. Nih, Jenderal Madat. Jenderal Madat tuh. Ini Jenderal Sudirman. Ini Jenderal Madat. Madat apaan, Bot? Majelis Al-Haddad. Nih, Bib, tadi ada pertanyaan sedikit, Bib. Kalau misalkan mengenai pengalaman yang Mas Rio nih, yang dilakukan sama Mas Rio pengalaman itu menurut pandangan Habib gimana tuh, Bib? Iya, kayak tadi SMP tuh udah masuk ke penjara walaupun cuma 1 hari gitu, Bib. Dari segi ke orang tua juga jadi disebut. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menjawab tadi pertanyaan dari Akhina Fikri. Kemarin waktu kita kumpul membahas tentang masalah tentang pergaulan, saya sempat ngebuka satu ayat di closing statement saya berkaitan tentang ayat jangan pernah takut untuk menggapai rahmat serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengerin. Jadi gini, saya pengen bercerita sedikit kisah waktu zaman Nabi ya. Nabi punya paman yang sangat dicintai itu bernama Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib ini paman yang sangat dicintai sama Nabi SAW. Ketika itu terjadi peperangan Uhud, ya. Peperangan besar yang akhirnya menewaskan paman tercintanya Nabi yang bernama Sayyidina Hamzah. Yang membunuh adalah seorang budak dari negeri Afrika yang bernama Wahsy. Namanya Wahsy. Wahsy ini jadi kalau orang bilang sekarang gitu ya, orang bilang sekarang tuh dia tuh kayak sniper lah. Jadi dia itu jago membidik. Ketika dia menggunakan alat tombaknya dia dalam keadaan jauh pun itu langsung kena sasaran dengan target yang dibunuhnya. Ya. Saat itu perang berkecamuk nih. Perang berkecamuk, lantas ketika Sayyidina Hamzah membunuh pasukan kafir saat itu, tiba-tiba si Wahsy menombak dada dari pamannya Nabi. Sayyidina Hamzah. Okay. Ditombak dadanya. Dadanya kena langsung, Bib? Langsung kena. Gitu kan. Ketika kena, saat itu langsung diambil pisau belati dari perutnya dia dan dibelek dadanya. Ketika dibelek dadanya kemudian diambil hatinya dimakan. Waduh. Ini kanibal nih. Boogeyman kalau di Smackdown. Parah. Boogeyman tuh. Iya. Ini kanibal. Jadi udah dari ada zaman Nabi itu udah ada gitu. Orang-orang yang seperti itu udah ada gitu. Berarti apanya, Bib, yang dimakan? Hatinya dari pamannya Nabi Sayyidina Hamzah. Dikasih jantung minta hati. Itu dia tuh. Dikasih jantung minta hati tuh. Nah, kemudian Nabi mendengar tuh kisah pembunuhan tragis dari Sayyidina Hamzah. Ketika mendengar, kemudian Nabi menangis. Sedih ngelihat sebegitu tragisnya pamannya Nabi yang dicintai dibunuh dalam keadaan mengenaskan. Lantas ketika perang sudah berakhir, kemudian waktu berlanjut bulan demi bulan, ternyata hidayah, petunjuk yang Allah berikan kepada hambanya itu turun ke yang bernama Wahsy tadi, orang yang ngebunuh Sayyidina Hamzah. Gue ngeledekin lagi tadi, Bot. Yang makan hatinya ini, yang makan hatinya itu. Ngeledekin. Maaf, Pak Wahsy. Saat itu Wahsy berkeinginan ingin masuk agama Islam. Tapi Nabi tidak ingin menoleh wajahnya Wahsy. Karena apa? Itu. Karena kalau melihat wajahnya Wahsy, Nabi itu teringat sebegitu tragisnya gitu. Pamannya dibunuh. Pamannya dibunuh. Hatinya dimakan. Akhirnya saat itu turunlah ayat kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika turun ayatnya yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian sekali-kali berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa hambanya. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Ketika turun ayat tersebut, akhirnya Rasulullah memberikan izin kepada Wahsy, oke lah, kalau kamu masuk Islam, tapi dengan syarat. Oh, ada syarat itu, Bib? Ada syaratnya. Tapi itu tadi artinya, Bib? Itu arti ayatnya. Ini Cepot mau langsung baca suratnya kali, Pak? Iya, gagap kali. Gagap, Bib.
Hafal kali ayatnya ya. Gagap, Bib. Saya Ar-Rahman aja nyeret. Mohon maaf, Ar-Rahman aja saya nyeret. Ngaji juga baru. Walat dulu ini 5 kali. Al-Fatihah baru 7 wasol. Boro-boro tuh ngulangin dalil yang di Habib kasih dari itu. Nyeret. Nah, nggak bisa. Lanjut ceritanya. Akhirnya kata Nabi SAW, oke, kamu boleh masuk Islam, tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Ketika kamu udah masuk Islam, kamu jangan sekali-kali menampakkan wajahmu di hadapanku. Kata Nabi. Karena kalau kamu menampakkan wajahmu di hadapanku, aku begitu sedih melihat bagaimana kamu sangat tragis membunuh pamanku. Akhirnya Nabi wafat. Selang waktu Nabi wafat. Ketika Nabi wafat, akhirnya muncullah sahabat yang bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah memimpin kepemimpinannya Nabi saat itu. Misi yang dilakukan sama Sayyidina Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yaitu memberantas nabi-nabi palsu. Jadi dari zaman Nabi ini nabi-nabi palsu udah ada tapi belum sempat dibunuh sama Nabi. Nah kalau di Indonesia paling hebat kok polisinya. Kenapa tuh? Malaikat ditangkap sama Nabi ditangkap. Nah tuh Bang Yo, kayak tadi keluh kesahnya kan udah di. Ntar lu, ini belum kelar nih. Belum kelar, masih banyak belum kelar ceritanya. Panjang nih jalan nih. Akhirnya apa? Masya Allah nih. Akhirnya saat itu sahabat Wahsy berjanji di dalam hatinya dia mengatakan bahwa dulu saya membunuh orang yang paling dicintai sama Nabi dan sekarang saya membunuh orang yang paling dibenci sama Nabi yaitu Nabi palsu. Akhirnya saat itu dia berubah menjadi baik dan dia membunuh orang yang paling dibenci sama Nabi SAW untuk membalas kebaikan. Jadi gini, ketika kita buat dosa, ini poinnya nih Bib. Poinnya. Ketika kita buat dosa, kita jangan takut sama rahmatnya Allah, sama ampunannya Allah, kita jangan takut. Karena ampunannya Allah itu melangit luas. Ketika kita bawa dosa segede gunung, rahmatnya Allah, ampunannya Allah melangit luas. Kemudian ketika kita udah bertobat, meminta ampun sama Allah, maka kita harus beramal baik, berbuat baik. Biar supaya apa? Biar supaya kita punya dosa-dosa ditutup sama Allah. Jadi keburukan-keburukan kita tuh yang dulu-dulu tuh bakal ditutup sama Allah. Aib pun gitu ya. Aib udah ditutup sama Allah. Dan itu dosanya bisa dihapus gak sih? Bisa dihapus, pasti bisa dihapus. Parah itu bisa dihapus gitu. Bisa dihapus dengan amal baik yang kita berbuat gitu. Mungkin ini Mas Rio, mungkin ada yang mau ditanyain ke Habib tentang apa gitu. Dari penjelasannya tadi nih Bang Rio nih. Kalau misalkan nih, Bib ya, kita punya sahabat gitu kan. Sahabat kita ya sama lah dulunya, kayak bandel atau gimana. Ada yang bilang jangan pernah ungkit lagi kejelekan dia di masa hidup. Kita harus ingat yang baik-baik dari dia. Itu gimana tuh, Bib? Mantap nih pertanyaan. Bener, padat pertanyaan. Apakah kita sebagai sahabat kita nggak perlu, oh dia semasa hidup beginilah kejelekannya yang kita ungkit, tapi kita udah tutup, cukup ingat dia, kubur dalam-dalam lah kejelekannya. Gini, orang yang hidup maupun orang yang mati itu udah hak paten, nggak boleh kita ngejelekin keburukannya, ngomongin keburukannya di belakang kita. Kata Nabi SAW, kalau orang yang membicarakan keburukan dari sahabatnya atau membuka aib dari sahabatnya, gitu kan, maka sama aja dia memakan bangkai daging saudaranya sendiri. Pot, jangan kayak gitu dulu, Pot. Memakan bangkai daging saudaranya sendiri, kayak nggak ada lauk. Makannya bangkai daging saudara sendiri. Mendingan kalau mau makan ya warteg Pemuka Bahari aja gitu kan. Jambu sih. Worth it banget sih. Lebih enak gitu kan. Pemuka Bahari franchise. Tapi ini kena royalti di promosi. Kemudian katanya kalau yang nggak kepengen dipunya aibnya, punya keburukan ntar dibeberin sama Allah di hari kiamat, jangan sekali-kali ngebeberin aib saudaranya yang ada di dunia. Jadi ketika teman atau sahabat punya keburukan, ya udah inti simpen baik-baik aja, jangan kita ceritain ke orang lain. Berarti kalau kita nutup aib saudara kita sendiri atau teman kita, Allah bakal nutup aib kita. Allah bakal nutup aib kita. Nah kalau untuk kayak tadi tuh Bib, aneh sebenarnya sih yang diomongin bukan ngomongin kejelekan Mas Rio nih tadi. Apa itu bisa dijadiin pembelajaran? Maksudnya pengalaman Mas Rio kayak gitu buat pembelajaran. Jadi kita mengambil pelajaran dari kehidupan kita. Kehidupan. Kita mengambil ilmu dari orang-orang yang ada di sekeliling kita.
Jadi mengambil ilmu itu bukan hanya di majelis taklim doang. Ngambil ilmu itu bukan hanya ente duduk di depan guru ente doang, enggak. Tapi kita tetap ngambil pelajaran dari hal yang buruk pun. Sampai ada yang mengatakan, "Lu belajar sama anjing." Waduh. Anjing itu tuh ilmunya banyak. Anjing itu ilmunya banyak. Ilmunya banyak. Benar. Salah satunya apa ya? Salah satunya nih. Iya. Itu anjing ya, mau ada orang baik nggak ada orang baik digonggongin. Oh, benar. Bunyi. Benar. Tuh anjing tuh. Tapi kalau kita didik tuh anjing, jangan orang buruk kita gonggongin, orang baiknya aja kita gonggongin, gitu. Kemudian anjing itu memiliki sifat yang dia itu taat sama majikannya. Itu anjing. Masa kita mau sama kayak anjing kan enggak. Benar. Anjing aja dididik bisa, masa kita sebagai manusia dididik nggak bisa kan gitu. Benar, Beb. Ya kan? Binatang sirkus nih anjing dididik, kita latih jago dia. Iya, suruh Masa lari, kita lari. manusia gitu kan dididik kita nggak bisa gitu kan. Maka katanya Allah Subhanahu wa taala, orang yang dikasih nasihat, orang yang dikasih jalan petunjuk yang baik, orang yang dikasih ilmu, orang yang dikasih hidayah melalui perantara itu orang, kalau seandainya hidayah tersebut tidak diamalkan, katanya Allah Subhanahu wa taala, ulaika kal an'am. Maka orang-orang tersebut nggak jauh bedanya sama kayak binatang. Balhum adol, maka lebih buruk daripada binatang. Balhum adol, buruk daripada binatang. Buruk daripada binatang. Parah. Benar. Makin seru nih pembicaraan Benar, ini. gimana Bang Rio tuh? Masuk Bang ya. Berarti garis besarnya berarti kita intinya buat nutupin kejelekan orang itu jangan sampai kita juga buka kejelekan orang. Iya. Kalau aib teman kita bisa kita tutup, insya Allah aib kita ditutup sama Ditutupin. Allah. Ini makin seru aja nih pembicaraan nih. Gila, penonton aja udah ada 8.000 penonton ini sebenarnya kalau lihat. 2.000 yang nomor 2.000 lagi pulang. 2.000 lagi. Ini makin seru nih. 2.000. Soalnya udah ada inti-intinya nih dari pembelajaran kehidupan yang Habib bilang tadi. Pembelajaran kehidupan dari sama nih misalnya. Maksudnya ada yang ditanya lagi apa? Iya Bang, kayak tadi kan kalau dari cerita Bang Rio tuh yang kalau tawuran sampai kehilangan teman terus sampai ngilangin nyawa musuhnya tuh gimana tuh Bang? Apa ada yang mau ditanyakan perihal itu Bang ke Guru Besar Jenderal Madat? Iya. Alhamdulillah. Jadi Bang Rio tadi apa Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman. Sekolahnya. Tapi dengar info katanya Jenderal Gengs apa Amerika ya? Wah, itu kalau Amerikanya apa nih Amerika nih? Yang tahu nih Amerika nih. Kalau gitu tanya langsung aja sama sumber. Habib Azik nanyain ke Bang Rio. Amerika nih apa sih? Nggak tahu nih Amerika nih. Apa tuh Bang? Habib Azik tuh. Nanya. Kalau Amerika ya kayak tongkrongan aja sih sebenarnya. Di situ kita bebas. Ya ibaratnya memang sih kayak maksiatan lah. Ibaratnya Amerika kan bebas. Karena kita di suatu tempat itu bebas, terlalu bebas. Kita nyebut wah ini kayak di Amerika lah kayak gitu. Texas kalau Tapi gitu. ada singkatannya nggak tuh? Nggak ada sebenarnya. Nggak ada. Tapi kalau dulu dengar yang anak Merdeka Kalisari itu Nah benar. itu Ya itu disambungin Disambungin. aja. oh itu plesetan sekarang ya. Bener kayak kurangin kayak gitu-gitu Bang ya. Oh berarti itu Amerika tuh nama besarnya kayak gitu ya, kayak misalnya gua di sini gua nongkrong bebas. Iya. Gitu kan. Sorry kayak narkoba atau segala macem lah minum. Kayak di Amerika bener aja lah di sana ya. Oke. Berdirinya tahun berapa tuh? Tuh. Ya. Sejak kapan tuh Bang? Amerika. Makanya gue buat stiker atau desain kayak gini kan 08. Oh, Ini artinya maksudnya 2008. 2008. 2008 kita mulai ngumpul lah ibaratnya. 2008. Oke. Berarti Amerika itu didirikan 2008 bisa lah ya. dibilang. 2008. Tapi nongkrongnya sebelum itu udah nongkrong ya. Nih, tuh dengerin nggak? Amerika berdiri tahun 2008 ya Bang? 2008 kita tuh ngumpul dan kita ya plesetan kayak misalkan kita nongkrong itu kita sebut Amerika. Oke. Oh jadi berdirinya itu bukan ini ya, bukan semenjak negara api menyerang ya? Menyerang. Itu apa Habib? Apa tak? Itu Avatar. Legend of Aang. Botak itu. Nah, kalau nyambung kayak itu saya pengen nanya perihal kayak agama nih. Iya, Kayaknya kayak- kalau agama itu ke unsur juga. Dia ada yang nerapin kayak api, terus tanah. Oh, iya. Benar. Kayak Air, Toriko bukan sih Bib? Ini Bib? Bukan ya? Kalau unsur-unsur itu. api, air, tanah, tuh. Bib. Nggak, Udara soalnya juga? waktu itu pernah cabut ke area Jonggol. Jonggol itu katanya pesantren Tobat. Nah, Coba. ya, Benar. pas saya di sana ya belajar sama dia walaupun cuma sehari lah, dia ngasih tahu main hikmah. Kalau hikmah itu dilambangin sama di agama tuh
api. Oke. Amarah suci katanya. Awam nih Pot, kita awam. Iya, ini baru denger nih soal nih Bang. Ya. Habib mungkin lu ingat. Ya, Pas di sana dia bilang kalau di sini nerapin tanah. Maksudnya tanah apa nih? Akhirnya dia jelasin. Dia menjelaskannya, lu lihat tanah. Tanah itu lu injek-injek tiap hari. Lu kencingin. Iya, benar. Apakah dia marah atau enggak? Iya. Dia ngasih tumbuhan lah. Oke, benar. Ngasih tumbuhan buat kita makan. Ya untuk keseharian, kayak padi kan tumbuhnya di tanah. Dia nerapin kayak gitu. Dimana orang injek-injek kita, jelek-jelekin kita bisa ketawa. Benar. Ngasih dia, ya ibaratnya tetap ketawa lah. Iya, nggak ada amarah sedikit pun. Iya. Kayak gitu. Itu Bib. Bawain aja kalau bahasa kata. Tapi bisa juga itu kalau kita ngambil ibroh pelajaran dari tanah diinjek-injek nggak marah tuh ada juga tanah yang kalau diinjek marah. Tanah mana? Tanah sengketa. Iya benar tuh. Nah, sengketa. Apalagi bikin rumah Jon. Jangan Jon. Nah, sengketa Jon. Oke. Pasti ada amun-amun ya. Ada pasti namun backingan Bang. Kalau mau gede-gede tuh. Gini, sebenarnya kalau dari pertanyaan Jenderal Rio ini nih, Jenderal aja karena kita sama Jenderal ya, terus lu dong, jangan selek. Jadi gini, materinya ini sebenarnya lebih ke satu tingkatan gitu, yaitu tingkatan namanya toriko gitu. Jadi dalam Islam ini ada tingkatan-tingkatan dalam pembelajaran ilmu. Ada namanya syariah, ada namanya toriko, ada namanya ma'rifah, ada namanya hakikat. Ada 4 tuh Bib. Bisa diulangin Bib. Yang pertama ada namanya syariah. Oke, kemudian yang kedua toriko, ya kan? Yang kedua ma'rifah. Ketiga ma'rifah. Ketiga ma'rifah. Keempat hakikat. Nah, boleh dicatat tuh pemirsa. Ya. Biar nggak lupa. Ada 4. Kita ini masih di tingkatan syariat. Syariat itu apa sih gitu kan? Syariat itu adalah bagaimana cara kita mempelajari ibadah, tata cara sholat yang benar tuh kayak gimana, puasa kayak gimana, berangkat haji seperti apa, bayar zakat uangnya kayak gimana, bersuci caranya bagaimana. Itu adalah tatanan dalam menjalani syariat. Oke. Kalau yang tadi dibahas sama Jenderal Rio ini pembahasannya udah masuk ke pembahasan toriko. Toriko itu adalah bagaimana jalur untuk kita mendekatkan diri kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jalurnya seperti apa? Jalurnya yaitu dengan cara kita beribadah seperti membaca wirid, mensucikan hati, ya kan, membersihkan hati dari segala macam penyakit hati, hasud, dengki, sombong, kibir, apalagi namimah, mengadu domba dan sebagainya. Kibir, tahu kibir kan? Tahu. Apa kibir? Batarul haq wa ghamtun nas. Artinya Fikri. Artinya Bib. Dah. Gimana? Batarul haq wa ghamtun nas yaitu menolak yang hak dan meremehkan orang lain. Itu adalah kriteria orang sombong atau kibir. Sombong tuh. Nah, yang tadi disampaikan sama Jenderal Rio ini adalah tingkatan toriko. Bagaimana kita bisa mengintrospeksi diri kita, mengambil ibroh dari alam sekitar kita. Maka dikatakan oleh para ulama-ulama atau ulama-ulama tauhid, ya, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Kalau kita mengambil pelajaran ilmu, hakikatnya ilmu yaitu berfikirlah, berintrospeksilah, mengambil ilmulah kalian dari segala macam yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Termasuk tadi yang disebutin tanah, api, unsur. Oke, unsur. Itu kita ambil dari unsur. Iya. Wala tatafakkaru fi dzatillah. Janganlah kalian sekali-kali berpikir bagaimana Allah itu seperti apa gitu. Tapi berpikir, introspeksi. Allah nih nyiptain tanah nih elemennya apa aja? Allah nih bisa menciptakan nyamuk, gunanya apa ini nyamuk? Fungsinya apa? Fungsinya gitu. apa nyamuk gitu. Benar. Allah menciptakan gunung, fungsinya untuk apa gunung? Itu kita berpikir, mengambil ilmu, mengambil ibrah dari itu semua, itu diperbolehkan. Berarti gini Bib, kalau ditarik secara garis besarnya nih, kan yang tadi Habib bilang semua itu punya fungsinya kan. Benar. Berarti kalau untuk manusia ya kayak pergaulan aneh sama cepot lah. Ini analoginya. Aneh nggak bisa memandang rendah cepot, dia nggak bisa memandang rendah aneh juga ya. Karena mungkin di diri aneh pun di diri cepot itu pasti punya kelebihan nih. Punya kekurangan masing-masing, punya kelebihan masing-masing. Jadi nggak memandang orang secara rendah lah. Iya. Ya itu udah tertera juga, itu udah tertera sebagaimana yang disabdakan dalam hadis Nabi, la tahtakir mandunaka syai' fa inna likulli syai'in maziyah. Janganlah kalian sekali-kali
mengucilkan atau mencaci maki atau merendahkan orang lain. Karena antara orang yang satu dengan orang yang lainnya itu memiliki kelebihan masing-masing yang tidak dimiliki oleh orang tersebut. Apa yang dimiliki sama Ari Toha alias Cepot, wah, Itu nama panggung. Tepot. itu nggak dimiliki sama saya. Dan apa yang dimiliki sama saya tidak dimiliki juga oleh Jenderal Rio. Yang dimiliki oleh Jenderal Rio tidak dimiliki juga sama Fikri. Begitupun sebaliknya. Jadi jangan sekali-kali kita mengucilkan orang lain. Benar. Harus kita ibaratnya saling mensupport. Ya. Kalau yang tadi back to question, kembali ke pertanyaannya, tugasnya kita ini sebagai manusia ini apa gitu? Ya Allah udah jelas. Ngejelasin dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia untuk beribadah, melainkan untuk beribadah. Berarti ya ibadah, sebentar. Iya. Ibadah bukan berarti sholat doang. Oke. Ente kerja. Ya kan kita kerja nih, nyari duit. Nyari nafkah. Benar. Niatin buat ibadah. Ibadahnya apa? Ngasih nafkah kita punya keluarga, membiayai keluarga kita, ngasih rezeki buat orang tua kita, bersedekah buat orang lain, ibadah. Jadi kita banting keringet kepala jadi kaki jadi kepala walaupun mati bersimpah darah, gitu kan? Kita bernilai pahala. mantap. Takbir. Allahu Akbar. Tadi itu yang bengong, Ces. Tadi yang sambungan tadi buat Iya. yang memandang rendah, gue jadi ingat kata-kata penyair, bos. Apa tuh? Kita diciptakan oleh Allah itu kedua mata, fungsinya mata kanan untuk melihat kelebihan orang, Mata kiri untuk melihat kekurangan diri sendiri. Oh, benar. Itu penyair siapa, Bib, kalau boleh tahu? Bib? Siapa ya? tuh. Dengaran nih. Dapat penyair dari Instagram sih itu. Oh, Instagram. Bukan mata kiri untuk ini, untuk kayak kuis gitu ya. Mata kiri kuis gimana masuk itu, Bib? Apaan tuh gitu. Berarti tadi garis Jauh besar saja. kalau elemennya tanah tuh Bang ya. Ibaratnya dia udah diinjek-injek, udah dikotorin. Intinya tuh yang kotor-kotor ada di tanah. Cuman tanah tetap bisa ngasih keuntungan buat kita, kayak yang tadi Bang Rio bilang tuh, bisa numbuhin tumbuhan yang bisa kita makan, yang bisa kita konsumsi, kayak gitu Bib ya. Iya. Berarti, benar. Berarti kita nggak sangka-sangka Mas Rio udah mempelajari tentang apa tuh, Bib? Hakikat itu ya? Toriko. Toriko tuh. Itu sebenarnya sih kayak secara nggak langsung buat saya berubah juga. Waktu itu kan ada kasus, memang sebenarnya guru itu nggak ada yang ngajarin kita buat tawuran. Benar. Setuju kok Bang. Dia pun, guru pun ngajarin, ya lu tawuran apa gunanya gitu. Iya benar. Ya, akhirnya saya kayak kabur ya kan, kayak takut polisi ya kan, dicariin, kita cabut. Pas kita cabut ya kebetulan ketemunya yang kayak gitu-gitu. Ketemu orang itu yang kayak gitu Ya, kebetulan pas kesana akhirnya ya itu jadi pedoman juga sih dalam hidup, kayak pengalaman ya. Iya, Guru terbaik lah. Benar. Guru terbaik, ada pengalaman. Benar. Tapi itu emang bener nama pesantrennya pesantren Tobat, Mas. Unik Masih nggak gitu. tahu itu karena teman SMP ngajak ke Jonggol. Di Jonggol itu di situ adalah dia udah 2 tahunan di sana. Ternyata dia S2. Widih. S2. S2. Benar. Udah berapa tahun Pak di sini? Saya udah 2 tahun. Ya semuanya mah garing, bakal ngambang. Karena dia mengakui dia jarang amal, jarang apapun. Akhirnya dia tuh dulu punya rumah gede. Punya rumah gede, mobil sampai 5. Borju. Kalau bahasa Dia main saham. borju. Kokai. Makanya pas dia main saham itu akhirnya ninggalin utang doang. Ninggalin utang, anaknya ninggalin. Intinya ditinggalin semuanya tuh ya. Iya. Dia tinggal sendiri tuh. Harta, Akhirnya dia istri. nggak punya apa-apa, Oh. akhirnya dia tinggal di situ. Oh benar. Itu teman yang ngajak tuh, Mas, ke situ. Iya, akhirnya dari dia pun belajar semua tuh nggak bakal dibawa sampai mati. Dan akhirnya dia bilang, gua akuin gua jarang beramal. Drama. Waktu gua di atas makin lupa ibaratnya kan. Oke. Ya, mungkin bukan berarti kalau misalkan kita belum sukses Allah nggak sayang ya, Bib ya. Iya. Kemungkinan memang kalau kita sukses kemungkinan kita bisa lupa. Betul. Benar. Makanya Allah nggak ngasih kesuksesan dulu ya. Nah, ada waktunya Mungkin gitu lah. Jadi gini, sukses itu tuh sebenarnya tuh bukan dilihat dari seberapa banyak uang yang kita miliki gitu. Seberapa banyak harta yang kita Sebanyak miliki. harta yang Oke. kita miliki, Benar. seberapa banyak
mobil yang kita punya, seberapa besar rumah yang kita tinggalin gitu. Itu bukan patokan orang itu sukses. Tapi orang yang sukses itu adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Tuh. Orang yang sukses adalah orang yang lebih baik hari ini daripada hari kemarin. Dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Itu salah satunya orang sukses. Dan orang yang sukses itu adalah orang yang dia tidak jatuh ke lubang yang sama. Ketika dia udah salah, dia salah lagi. Dia jatuh lagi. Dia udah tahu di depan ada lubang nih. Harusnya diloncatin. Gitu kan? Atau minggir dikit lah. Atau minggir dikit. Kalau orang Betawi bilang melipir gitu kan. Harusnya dia minggir. Minimal atau diloncatin. Bukan diikut jatuh lagi. Itu salah satu kriteria sukses. Dan nanti hasil dari kesuksesan itu adalah keberkahan yang Allah kasih dalam kehidupannya dia. Benar. Keberkahan. Kalau udah berkah tuh waduh udah nikmat banget deh. Benar. Gitu kan, rezeki walaupun uang misalkan yang kita dapetin gaji taruhlah 2 juta. Tapi pengeluaran kita lebih dari 2 juta gitu kan. Dan kita merasa cukup aja, bahkan lebih dengan 2 juta itu. Berarti rezeki ente dikasih lebih sama Allah dan itu berkah. Kalau orang yang maksain rezeki gimana? Maksain rezeki gimana? Jadi dia ngambil rezeki secara apapun gitu, dengan cara hal apa aja dah pokoknya, yang penting rezeki gitu. Tetap harus dengan koridornya ya, nggak boleh dengan menggunakan jalur yang tidak diridhoi sama Allah seperti dia mencuri segala macam. Itu jatuhnya apa tuh, Bib? Bukan rezeki itu. Jadi gini, kalau misalkan perihal masalah rezeki, Maha Penyayangnya Allah Subhanahu wa taala dan Maha Pemberi rezekinya Allah Subhanahu wa taala itu, Allah tidak pernah memandang bulu kepada siapapun makhluk yang diciptakannya untuk diberi rezeki. Allah pasti kasih. Allah pasti kasih. Walaupun mohon maaf, orang non muslim yang dia tidak menyembah Allah, Allah kasih rezekinya. Bahkan Allah katakan dalam Al-Qur'an, wa ma min dabbatin 'alallahi fil ardi wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah binatang yang melata di muka bumi ini melainkan Allah udah tetapkan rezeki bagi binatang tersebut. Semut, ya kan, ada di depan kita lagi jalan, itu udah Allah tetapin rezekinya karena ada gula yang jatuh ketika dia lagi mau ngambil. Mungkin ada makanan yang lain. Orang kafir non muslim udah Allah tetapin juga rezekinya, walaupun dia gak menyembah, tapi itu namanya istidraj. Artinya diulur sama Allah Subhanahu wa taala. Pembahasannya ntar insyaallah perihal masalah istidraj next kita bahas. Balik lagi ke konten yang tadi sebelumnya tuh kan, ke pembahasan yang sebelumnya, yang poinnya itu kita berubah, nggak usah pandang dosa kita sebelumnya. Jadi kalau Habib mau tahu nih, aneh kasih cerita aja nih, mohon maaf nih Bang Rio, cerita Mas Rio juga. Aneh soal mata kepala sendiri lihat Mas Rio, pemberaninya gimana nih, lihat sendiri. Jadi kalau untuk sekelas kita di masa lampau aja nih, sekelam apapun kita itu pasti dimaafin kan. Iya, intinya kalau dosa kita sebesar kapal, ampunan Allah seluas lautan. Itu aja poinnya dari pembahasan kali ini. Hari ini kan di mungkin ada ini Pak. Ada apa nih? Biar pemanis aja nih konten. Boleh. Dari Mas Rio sama Habib, ini kasih pesan buat audiens nih. Bener. Yang mereka nonton masih punya rasa dosa yang besar dan nggak mau berubah gitu. Belum bisa berubah. Mungkin dengan nonton konten kita ini jadi ada dorongan. Coba nih ada pesan gak nih kira-kira dari Mas Rio misalkan, Bang Rio dulu nih. Anak orang-orang yang nggak mau berubah, yang alasannya ya masa lalu gua kacau banget. Iya gitu Bang alasannya. Mas Rio kali ada pesan apa? Kalau gue sih masih belajar juga ya. Ya. Kalau masih belajar, ibaratnya berpedomannya itu gue ada kata-kata ibaratnya bersikap tenang dan senang. Bersikap tenang dan senang. Iya, tenang dan senang. Karena yang pertama, ya rezeki kita nggak akan berkurang dan bertambah. Allah sudah tetapkan. Sudah tetapkan. Nah, yang kedua, umur itu nggak akan bertambah ataupun berkurang. Benar, Allah sudah tetapkan. Sudah tetapkan juga. Jadi ya kenapa harus takut mati? Bukannya takut mati, takutnya mati itu dalam keadaan kita belum tobat. Tuh. Kayak gitu. Benar. Ibaratnya Padet gak tuh? bersikap senang dan tenang itu
ya udah rezeki udah diatur. Terus umur ya diatur. udah diatur. Cuma yang Nah, jadi gimana? masalah, yang jadi masalah umur lu nggak nyampe, lu belum tobat. Itu makanya buru-buru dah, tobat dah. Tobat. Bukannya Karena kematian gak nunggu tobat lu gitu. bukannya kita bukannya diri pribadi gue juga sober, Iya. maksudnya ngajak biar sama-sama Iya, benar. baik aja. Oke. Kalau Dari Habib, Jenderal Madat. Jenderal Madat. Habib Haji. Kalau aneh ingin memberikan pesan seperti ini, bahwa yang tadi Jenderal Rio katakan, Ya. ilmu yang paling berharga itu dari pengalaman. Guru yang paling berharga itu adalah pengalaman. Ilmu terbaik adalah pengalaman. Nah, Oke. Tapi guru yang terbaik tersebut harus juga didapatkan melalui guru yang benar-benar bisa membimbing kalian ke jalan yang benar. Oke. mantap tuh. Oke. Seorang guru benar-benar mursyid yang mendidik kalian ke jalan yang benar untuk mengarahkan jalan hidup yang baik. Menjalankan jalan hidup yang baik. Benar. Kemudian intinya adalah jangan pernah bosan untuk belajar dan mencari kebenaran. Karena dikatakan oleh Imam Syafi'i bahwa wa man fatahu ta'lima wa tashababihi fakabir alaihi arba'an liwafati. Barang siapa yang masa mudanya luput dari mencari kebenaran, belajar menuntut ilmu, berbuat amal baik, beramal soleh, ya, fakabir alaihi arba'an liwafati. Kata Imam Syafi'i, buru-buru takbirin 4 takbir buat kematian dia. Kalau 4 takbir buat kematian berarti sholat apa itu namanya tuh? Jenazah, Habib. Sholat jenazah. Sholat jenazah. Maksudnya gimana? Ketimbang. Bisa nih gua. Maksudnya gimana? Katanya begini. Ketimbang masa muda kita dipakai untuk hal-hal yang gajah gigi, kagak kepuguhan, Kagak pugu lagu. Iya. banyak lagu kagak kepatutan. Parah. Ketimbang masa mudanya dipakai untuk hal-hal yang gak manfaat, Benar. kemudian kita menjadi sampah masyarakat, Benar. maka buru-buru dekat dengan zat yang maha melekat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik, ngaji, belajar, menuntut ilmu. Beramal Fakabir alaihi arba'in wafati. Jangan sampai kita ditakbirin 4 takbir buat kematian kita. Artinya apa? Kalau nggak manfaat hidup kita, mati sekalian. Tuh, Mati. Mati aja sekalian. kita hidup kudu bermanfaat, ya kan, walaupun sedikit. Oke. Mungkin itu pesannya. Oke. Kalau dari Ari lu kira-kira ada gak? Kalau dari Lu kira-kira. gua ya gak jauh beda sih sama Bang Rio sama Iya, Habib Aziz. nyari aman ya. Belajar dari pengalaman dan jangan pernah bosen buat belajar, apalagi nuntut ilmu agama. Gua orang pun di sini masih belajar, masih nuntut ilmu agama, bukan sok menggurui atau apa. Intinya kalau kita sama-sama belajar, sama-sama pengen jadi baik, insya Allah ada jalannya. Amin. Itu aja. Betul. Mungkin kalau dari gue pribadi, gak usah takut sama dosa lu yang udah-udah. Ya. Lu gak usah takut intinya. Kalau lu mau niat emang berubah ya pasti Allah maafin lah, yang tadi udah dijelasin sama Habib juga kan. Iya. Dosa lu sebesar gunung, pengampunan Allah selangit luas. Oke, gitu. kalau mau lebih dalamnya lagi, datang ke Majelis Al-Hada. Ngaji. Jadwalnya tuh Senin malam, berarti malam Selasa. Malam Selasa. Mungkin bisa sambil ngopi, ngobrol sama Habib kapan tuh mungkin. Oke, jadi tuh Kalau mau ngopi kalau jadwal sama- majelis kebetulan di hari Senin ya, Majelis Al-Adat ya. Tapi kalau buat teman-teman yang pengen datang ngopi tanpa ikut majelis, Majelis lah majelis ya sebenarnya sih kalau bisa sih ikut. Cuman kalau ya bukan manusia ada ya, gue belum Iya. siap nih buat ngaji atau apa, oke boleh ngobrol di belakang layar sama Habib Aziz. Di mana? Di rumahnya, di dalam Kopi Lagai jalan. aja, di Oh, Kopi Lagai. iya. Kopi Oh, iya. Lagai. Bener. Tongkrongan di sini. Di Kopi Lagai. di Kopi Lagai. Kopi Lagai Jalan Lebak Para nomor 17 RT 2 RW 2 Kelurahan Cijantung Pasar Bo Jakarta Timur. Tuh, lu berarti bisa nih sharing-sharing sama Habib. Sambil nongkrong, ngopi. Dengerin dakwah ya kan? Bener, Dengerin ngopi. dakwah. Ngobrol Santai. perkara iman. Tuh. Iji, ajib Ngopi, tuh. kita ngopi apa ngopi? Ngobrol pintar. Ngobrol pintar. Oke. Baru Jadi- kali ini loh toko kopi ya kan sambil dengerin ya Iya. bisa membentuk Karakter. Jadi lebih baik lagi. Bener. Amin, Tuh. amin, insyaallah. Kalau mau ketemu Bang Rio sharing juga masalah apa ya kan bisa bareng Bang Rio. Jangan lupa juga nih. Beli nih. Iya ada. Beli nih. Iya, iya, Kedor merchandise IG-nya. dari Dibeli ya. Gangster Bajunya dia nih. Amerika. Baju ini baju. Kalau boleh tahu berapa Bang?
Ini Harganya? 130 udah adalah stiker. Tuh, murah. 130 bonus stiker tuh, ya kan. Murah tuh. Order bulan lo lama gue tinggal. Tapi ntar boleh lah kita barter lah ya, barter. Barter Jadi Apa, Bib? Jenderal Rio ngasih ke saya kaos, saya ngasih baju koko. Oke. Ada Mercedes ya. Gimana tuh? Gimana tuh mas? Ini kok jadi jembatan aja nih. Jadi dia ngasih logo apa namanya stiker gangster Amerika. Kita ngasih logo majelis. Oke, siap. Aja kali ya. Gimana tuh mas? Hah? Boleh. Boleh. Nah itu konten kita yang barusan tadi kita denger nih, sama-sama kita denger isinya semua tuh daging kalau bahasa anak-anak. Iya, daging semua enggak ada beratak. Oke, nantikan lagi pembahasan kita selanjutnya yang menarik, mungkin pasti menarik lah pembahasan kita. Benar. Dan ini kita closing statement ya. Oke. Bodoh boleh asal jangan PA. PA boleh asal jangan digorong semua. Sisain buat ngopi. Ngobrol pintar. Iya. Balik lagi di channel kita selanjutnya. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.